Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Rini di Ukraina. Gimana kabarnya? Semoga berbaik, sehat selalu dan selalu dilancarin rezekinya. Amin. Danilo mau sapa Om Tante? Danilo sapa Om Tante nggak? Assalamualaikum dulu Om Tante. Nggak mau? Danilo di situ Om Tante. Sapa dulu Om Tante nak. Sapa dulu Om Tante di sini. Wah. So guys, hari ini tuh hari Senin dan cuacanya itu sangat-sangat tidak mendung sekali. Dan ini mendukung untuk tidur sih sebenarnya karena gelap, terus nggak ada matahari kayak gitu Om Tante, ya kan? Ya, jadi di vlog hari ini random saja, vlog random dan pengen curhat, chit chat gitu ya guys ya. Kita udah lama, bukan kita udah lama. Jadi semenjak aku jadi ibu itu banyak chit chatnya teman-teman, karena ya emang ya mau chit chat sama siapa kalau di sini teman nggak punya, sama mertua juga nggak pernah kesini, ada ipar juga nggak pernah kesini. So oke guys, lanjut ya. Tadi di klip sebelumnya itu dari aku nggak ada temen buat chit chat atau buat ngobrol gitu ya, apalagi sama mertua. Nah kalau mertua itu kami hubungannya baik, mertua aku baik banget gitu ya. Cuman kalau untuk curhat masalah yang aku rasakan atau unek-unek gitu nggak cocok guys. Aku aja yang kurang gimana gitu kalau curhat sama mertua. Teman-teman juga gitu nggak sih di rumah gitu ya? Suka curhat sama mertua, atau kalau curhat mertua itu sama mertua itu kayak gimana gitu? Tulis di kolom komentar ya. Terus misalnya kalau mau curhat sama ipar aku, nah si ipar aku itu baik orangnya, cuman aku sama dia tuh nggak sefrekuensi guys. Kalian ngerti nggak sih? Nggak sefrekuensi gitu. Jadi kalau curhat tuh nggak masuk gitu guys. Aku lebih baik curhat sama ponakan Dima yang kerjanya itu di mana di Spanyol itu ya, yang pulangnya setahun 2 kali. Itu aku lebih baik curhat sama dia karena menurut aku dia sefrekuensi sama aku, terus seumuran. Jadi ya gitu deh guys. Nah jadi teman-teman, kalau bertanya-tanya kenapa sih semua WNI, hampir semua WNI di luar negeri itu mereka ngevlog, pertama yaitu tadi guys, mungkin teman-teman kita WNI di luar negeri itu nggak punya teman buat ngobrol atau chit chat gitu ya. Yang kedua mungkin WNI kita yang ada di mana, di negara-negara yang relatif banyak WNI-nya itu mereka nggak berhubungan kayak gitu guys. Maksudnya jarang berteman gitu mungkin ya, karena aku dengar banyak sekali WNI di luar negeri itu mereka jarang banget kumpul-kumpul sama WNI lain karena mereka banyak drama. Bukan mereka banyak drama ya, bahkan menimbulkan banyak drama gitu guys. Jadi aku punya beberapa teman di luar negeri ya, WNI juga, mereka tuh bilang aku nggak mau kumpul sama WNI lain karena terlalu banyak WNI, terlalu banyak teman, itu terlalu banyak drama kayak gitu guys. Jadi ya, jadi karena aku ini tinggal di negara yang nggak terlalu banyak WNI-nya guys ya, jadi ya udah nggak ada temen gitu ya. Mungkin teman-teman WNI yang lain yang tinggal di negara yang jarang WNI-nya juga begitu, pasti mereka ngevlog gitu guys. Jadi ya pasti aku ngomong apa ya gitu deh. Teman curhat teman-teman. Oh guys, kalian bisa lihat nih belakang aku, tahu yang Danilo lakukan ya. Aku akan tunjukin sama teman-teman semua. Guys, lihatin, oh my god, ini Danilo ya. Apa yang dia kerjakan ya, semua beras ditumpahin, terus kacang-kacangan ditumpahin, terus ini yang kuning ini itu delek yang udah dikupas guys. Seriusan, aduh aku tadi marah banget, bukan marah ya, sempat emosi karena Danilo mainan ini guys, apa kacang hijau yang udah dikupas. Jadi aduh, karena ini aku mau bikin onde-onde guys, tuh kan emosi kan jadinya ya. So oke guys, mari kita bersihkan ini dulu ya. Danilo, papa. Halo, say halo sama Om Tante. Aduh, tipe nak. Om Tante, assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Danilo. Guys, ini udah bersih ya lantaiku ya, alhamdulillah. Cuman yang di bawah sana tuh ya,
Di bawah sana aku belum sapu, besok aja lah ya. Dan ini Danilo udah mandi juga, lagi santuy-santuy sama bapaknya. So oke guys, sekarang waktunya mama ya yang bersih-bersih. Jadi kalau Pak Su udah selesai kerja, Danilo udah selesai mandi, baru aku bisa melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Danilo di sini ngapain? Kita lanjut cicetnya ya. Karena nggak enak kalau cicet sambil beresin barang terus digangguin Danilo kayak gitu. Jadi sekarang kita langsung aja cicetnya. Jadi kemarin aku pergi ke Maidancik dan ketemu mama-mama juga nih, mama dan anaknya dia itu usianya 2 bulan lebih tua sama Danilo. Tapi dia udah pinter banget ngomong, tua 2 bulan ya. Dia udah pinter banget ngomongnya, terus bisa conversation gitu. Dan dia anak cewek, baby cewek. Terus aku tanya dia, wow, anak kamu udah pinter ngomong, usianya berapa ya, kayak basa-basi gitu ya. Dan ya, dia bilang usianya segini, bla bla bla. Terus aku tanya, apakah kamu masukin anak kamu ke Sadocok? Sadocok itu kayak daycare gitu ya guys, daycare. Terus dia bilang iya gitu. Iya karena aku bekerja. Oh begitu. Terus dia jelasin deh, dia bilang anaknya itu di daycare itu kayak all day, karena di Ukraina itu daycare-nya ada macam-macam ya guys. Ada yang cuma setengah hari, ada yang 3 jam, ada yang dari jam setengah 9 sampai jam 5, ada yang dari setengah 9 sampai jam 1 kayak gitu ya. Terus dia bilang semenjak sekolah di sini nih, Sadocok, anak aku cepet banget perkembangannya kayak gitu. Dia kayak setiap hari itu kayak ada improvement dalam setiap harinya. Jadi setiap hari itu ada kata-kata baru yang dia ucapin kayak gitu. Dan kebetulan sekolahnya itu dekat sama rumahku, di taman yang ada danaunya itu loh teman-teman. Kalau teman-teman sering lihat vlog aku ya, aku kan sering jalan-jalan ke taman yang ada danaunya itu. Nah sekolahannya tuh di situ gitu kan. Terus aku korek-korek lah info dari ibu itu ya, dari mama-mama itu. Terus aku kasih tahu deh sama Pak Su, di sekolahan ini loh gitu, ada anak pinter banget ngomongnya karena di sekolah yang di sini kayak gitu kan. Terus kata Mbak Su, bisa masukin aja gitu. Dan sementara Danilo ini kan masih sekolah yang 1 jam itu ya. Jadi Danilo sekarang itu sekolah seminggu 2 kali, terus 1 jam gitu. Dan dia sama aku, programnya itu mama dan aku gitu loh, program sekolahnya Danilo itu. Terus aku lihat temennya Danilo yang cewek khususnya ya, teman-teman Danilo yang cewek tuh yang usianya sebulan lebih muda dari Danilo, 2 bulan lebih Danilo, mereka tuh pada pinter-pinter ngomong guys. Jadi udah bisa ngomong terima kasih, udah bisa ngomong jeruk, udah bisa diajak ngobrol. Terus dia bener-bener udah kayak bisa diajak ngomong gitu, udah ngerti gitu. Terus aku mikir, aduh, Danilo kayaknya harus sering-sering dimasukin sekolah deh gitu kan. Jadi nggak cuma 1 jam dalam sehari atau 2 kali dalam seminggu gitu ya. Kayaknya Danilo harus masuk ke ke daycare kayak gitu, biar dia bisa belajar gitu kan. Terus ketemu banyak teman gitu. Tapi my love, tapi aku tuh punya kekhawatiran teman-teman. Karena Danilo kan di rumah itu pakai bahasa Inggris. Nah sementara di sekolahan sini, even yang private daycare-nya mereka tuh nggak pakai bahasa Inggris. Even di sekolah yang sekarang Danilo ikutin itu, mereka semua pakai bahasa Ukraina yang Danilo itu kadang dia nggak ngerti. Misalnya kayak high five gitu kan ya. Terus ada bahasa sini gitu, дай пять gitu ya. Danilo tuh nggak mau gitu. Kalau high five baru ngerti. Kalau дай пять kayak
apa ya, kayak mau kayak enggak gitu. Padahal bapaknya itu ngomongnya pakai bahasa Ukraina kan. Juga diajarin itu kayak daipiach gitu ya. Cuman aku nggak tahu kenapa Danilo itu di sekolahan yang ini dia tuh kayak kurang menikmati gitu guys. Apa karena dia cowok ya? Karena kalau temen-temen dia yang cewek itu tuh kayak gampang banget diajarin ini itu gitu ya. Teman-teman yang punya anak cewek atau dan cowok itu bisa tulis di komen ya pengalamannya kayak gimana. Jadi sekarang aku lagi galau, masukin Danilo itu tahun depan, kayak maksudnya segera masukin gitu, atau kayak nunggu dia bisa ngerti ngomong dulu baru dimasukin gitu ya guys. Karena Danilo itu sebenarnya dia ngoceh banyak. Dia bisa ngomong mama, kadang bisa ngomong moka, dia banyak kata-kata yang random yang gak ada artinya. Cuman kalau aku suruh bilang hurry up mama, cepet ngomong mama gitu, dia nggak mau guys. Tapi tuh dia ngerti aku mamanya, dia tuh ngerti kayak aku main sama dia kayak beris mama, mana ibu, dia tuh ngerti, dia bakal noleh tuh dia ke aku gitu. Cuman dianya nggak mau ngomong teman-teman, itu bikin aku khawatir gitu guys. Dan cara didik ibu Asia sama ibu Ukraina kan juga beda ya. Kalau jujur li aku tuh masih kayak ibu-ibu Indonesia, ibu wong Jowo gitu ya, yang kalau makan disuapin gitu kan, aku suapin. Makanya badan Danilo itu kalau dibanding sama teman-temannya di sekolah yang sekarang, badan Danilo tuh gede sendiri karena mungkin makannya benar-benar masuk gitu, karena kan didulang ya, disuapin gitu. Karena anak-anak sini itu ya guys kebanyakan kayak kasih makan sendiri gitu loh. Kamu duduk terus di makanannya taruh di depan mereka, terus dia makan. Nah kalau udah selesai ya udah ambil, nggak tahu itu makanan di benar-benar ketelan atau dibuang kayak gitu loh guys. Banyak sekali kekhawatiran mengenai sekolah Danilo ini gitu. Dan di satu sisi aku juga kayak nggak siap. Mungkin ini dialami semua ibu ya, dan ini normal. Nggak siap untuk Danilo kayak pergi ke daycare gitu, karena setiap harinya sama aku, terus tiba-tiba dia harus ke daycare gitu, aku nggak rawat dia kayak gitu, kayak aduh sedih banget. Kayaknya ntar kalau Danilo bener-bener sekolah ya masuk daycare, aku bakalan kayak nangis nggak berhenti kali ya. Tapi aku kayak ya udahlah mikir ini demi Danilo juga, biar dia bisa belajar sama temennya, biar dia ada kemajuan kayak gitu loh guys. Ya nggak sih ya, ibu-ibu yang punya anak dan punya pengalaman masukin anak-anaknya ke sekolah, please tulis di kolom komentar apa yang benar-benar rasakan, apakah sama, sedih atau excited. Aku excited tapi aku takut sedihnya itu guys. Takut sedihnya. Jadi itu deh kekhawatiran aku. Aku benar-benar pengen saran teman-teman, dari teman-teman semua ya, yang ibu-ibu khususnya. Aku harus masukin Danilo di saat-saat ini yang kayak dia masih belum mau kalau disuruh bilang mama kayak gitu, dia nggak mau. Atau nunggu dia ngerti bisa ngomong gitu ya, kalau dikasih tahu dia ngerti, maksudnya kalau cepetan panggil mama, dia bisa panggil mama, maksudnya dia udah ngertian dikit gitu loh, baru dimasukin ke daycare gitu ya. Please let me know ya teman-teman, seriusan, karena aku bener-bener butuh banget opini dan saran. Mungkin vlog ini agak belibet ya, karena aku nggak bagus juga ngomongnya ya guys ya. Public speaking is So oke guys, untuk vlog hari ini segitu aja. Jadi isinya cuman chit chat, minta saran, curhat kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada saran, please tulis di kolom komentar. Beneran aku akan baca ya guys ya, karena aku butuh masukan juga. Repot karena ya itu tadi, Danilo di sini ngomongnya kebanyakan bahasa Inggris sama ibunya, sama bapaknya juga bahasa Ukraina. Cuman kan
setiap hari waktunya lebih banyak sama aku. Ngomong Ukraina sama bapaknya kalau bapaknya udah selesai kerja, Sabtu Minggu itu doang. Itu pun aku selalu kayak ingetin Pak Su, hey kamu cepetan ngomong sama Danilo, ngomong random kayak gitu pakai bahasa Ukraina biar dia familiar gitu loh. You want to say hi to Om Tante? Om Tante, halo tuh kan guys, dia aja, dia tuh ngerti sebenarnya. Cuman kalau dibilang mama, hari mama, where is mama? Where is mama? Where is mama? Danilo, where is mama? Baby. Tuh, where is mama? Mama. Dia tuh ngerti guys, tapi ya itu tadi dia kalau disuruh bilang mama, mama. Tunjukin sama Om Tante kalau Danilo bisa ngomong mama. Mama. Wah. Tato. Mocha in the floor. Where is Mocha? Wah, where is Mocha? Fan Mocha. Where is Mocha? Wah, kakak. Terus dia juga ngerti kalau misalnya mana burung gitu ya. Where is the bird? Where is bird? Bird is outside. Kalau ditanya lihat burung gitu ya. Dia ngerti lihat jendela. Terus dia juga ngerti bahasa Ukrainanya juga. Misalnya aku bilang where is the bird, dia lihat ke jendela. Terus bapaknya tanya де пташка, itu artinya mana burung dalam bahasa Ukraina. Dia tuh juga ngerti letaknya burung tuh lihat jendela gitu. Dada tuh kan guys, dia tuh bisa Om Tante. Mama, dada, mama. Nah ini masalahnya guys, mama. So oke guys, terima kasih udah nonton. Untuk vlog hari ini sampai di sini. Tadi udah mau bye-bye, tapi Danilonya dateng mau say halo sama Om Tante ya. Iya. So oke guys, terima kasih udah nonton. Kalau teman-teman suka dengan video chit chat ini, please like. Dan kalau kalian mau subscribe, monggo di subscribe. Dan karena aku di toilet ya guys, nggak boleh ngomong berbau agama. Dan kita akan ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye bye Danilo, bye bye. Bye bye Om Tante. Dadah. Bye bye Om Tante. Oke mami stop. Bye bye Om Tante. Bye bye Om Tante. Iya mami stop ya.